Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, good day universe. Selamat siang Boboto. Oke, bicara Persib dan sepak bola hari ini. Kita bahas pertandingan Persib lawan Arema kemarin yang berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Prediksi saya Persib menang 2-0 tapi meleset. It's okay. Yang pengen saya bahas adalah pertama Ali Tanamal. Memang ini pemain jadi bahan pembicaraan karena memang bermain bagus dan dua dugaan juga bisa masuk starting line up. Tapi yang pengen saya bahas di sini adalah ada Nazril yang bermain di posisi tengah depan atau lebih ke depan ya. Itu juga cukup kaget karena yang saya tahu Nazril itu bermain di posisi belakang, baik pada saat di akademi ataupun pada saat di timnas pokok usia. Jadi Nazril juga menarik. Tapi kita mundur lagi ke belakang. Pada eranya Bos Robert di musim 2019 dan 2020 itu punya satu bisa dibilang ya project untuk memberikan jam terbang yang lebih kepada Beckham Putra. Dan hasilnya kalian tahu sendiri sekarang. Beckham memperkuat timnas dan besok mungkin akan bermain di pertandingan pertama Piala AFF melawan Kamboja. Di sini saya melihat kita semua tahu Bos Bojan memperkuat atau melatih Persib Bandung itu adalah rekomendasi dari Bos Robert. Bos Igor adalah asisten Bos Bojan. Jadi kalau sekarang ada yang namanya Nazril, saya sangat setuju. Mungkin ini adalah bisa dibilang project ya Bos Igor untuk memberikan jam terbang lebih pada Nazril, atau mungkin malah Ali Tanamal. Siapapun, saya bilang keren sih, dan semoga ini akan bisa jadi wonderkid rising star lagi seperti Beckham Putra. Jadi memang pertandingan kemarin itu cukup menarik ya, tapi balik lagi Persib masih seperti musim lalu. Bos Igor ya masih seperti Bos Igor musim lalu. Artinya permainan Sekulic. Oke, sekarang kita bicara Sekulic nih. Sekulic itu sama seperti Ramon di Liga 2 musim lalu. Begitu Ramon main, ekspektasi saya itu di sini main menjadi goal getter. Pada saat main ternyata tidak, Barros menjadi goal getter. Dan ini terjadi pada Sekulic di pertandingan kemarin. Tapi balik lagi, kalau memang Bos Igor masih dengan skema permainan musim lalu, artinya posisi Ramon aman, artinya Sekulic juga aman, karena gol-gol Persib itu tidak selalu mengandalkan dari goal getter atau posisi 9, no. Bisa dari winger, pemain tengah, bahkan pemain belakang. Nah itu, jadi kalau secara permainan tidak banyak perubahan Persib musim lalu dengan musim sekarang. Tapi untuk pemain-pemainnya, Tanamal berpotensi bagus, kemudian Notsuda keren, kemudian Nazril saya expect dia bisa mempertahankan etos kerjanya ya, termasuk Tanamal juga. Namun yang saya garis bawahi di sini adalah stamina. 45 menit main stamina habis. Tapi ya Persib baru berlatih sekitar kurang lebih 2 minggu. Wajar kalau stamina masih di 2 minggu. Tapi ya kalau pertandingan pertama kalian lihat nih yang berakhir dengan 2 sama. DPPM juga sama. Tampines Rovers itu habis staminanya di menit DPPM itu ya benar. DPPM Tampines Rovers ya. Ya, mereka bermain staminanya habis di menit 58. Jadi memang mereka sama-sama habis. Di babak pertama tuh staminanya drop. Tapi beruntungnya di Piala Presiden ini pergantian pemain itu tidak dibatasi. Semua tim boleh memasukkan pemain berapapun. Jadi PR utama buat Persib adalah pertama stamina gas lagi ya, baru 2 minggu 45 menit cukup. Kemudian gol juga kemarin dari Barros, Sekulic ya sama Ramon sama-sama aja ininya perannya, dan tidak terlalu masalah ya buat skemanya Bos Igor. Tapi di sini saya lagi pemain yang paling menonjol adalah Tanamal. Kalau buat saya Tanamal sangat menonjol. Semoga tidak ada star syndrome, semoga tidak above syndrome, dan bisa mempertahankan etos kerjanya. Itu aja, karena
banyak yang sudah terjadi pemain-pemain muda yang buat one hit wonder, begitu meledak hilang, begitu perform hilang. Saya harap ini enggak ya. Tapi kalau melihat kita mundur nih, kita melihat tadi ke Bos Robert, kemudian diteruskan oleh Bos Bojan dengan Beckham putranya, saya rasa Tanama ataupun Nazil bisa dipertahankan performanya oleh Bos Igor. Jadi pelatih ini tuh similar ya, Bos Robert, Bos Bojan, Bos Igor. Semoga prestasinya pun sama, Bos Robert, kalau tidak ada COVID 2020 dengan tidak kemenangan beruntun, mungkin juara. Bos Bojan 3 bintang. Bos Igor, kita lihat bermain di 5 kompetisi, 4 atau 5 ya, tapi nggak mungkin dong kalau nggak dapat 1 bintang aja. Oke, lokal oke lah lokal. Tapi yang paling bikin saya penasaran adalah pertandingan hari ini sore, Persija Jakarta. Saya sangat penasaran melihat permainan Persija di bawah STY seperti apa. Disclaimer, saya tidak suka dengan klub manapun di Indonesia, karena saya sangat suka dengan Liga Indonesia. Semua klub di Indonesia saya suka. Saya lebih memilih nonton Liga Indonesia daripada Liga luar negeri. Tidak pernah. Saya tidak pernah memaksakan atau dengan sengaja menonton Liga luar negeri. Saya lebih tertarik Liga domestik. Jadi saya nggak pernah tidak suka dengan tim manapun. Persija saya akan nonton, saya akan lihat seperti apa di bawah STY. Semoga mereka pun main bagus. Artinya dua tim ini benar-benar bisa berkompetisi, bisa compete di liga domestik dan membuat liganya makin seru. Oke, kalau menurut kalian gimana pertandingan kemarin dan gimana Piala Presiden kemarin? Isi kolom komentar. Saya rasa cukup ya membahas Persib kemarin. Dengan permainan saya belum puas, belum happy juga. Jadi saya tidak melihat menang atau skornya, no, tapi lihat permainannya ya. 45 menit habis, termasuk Tanama juga 45 menit stamina drop. Saya rasa semua pemain Persib ya. Babak pertama perform, begitu mau peluit panjang babak pertama stamina drop. Ternyata bukan cuma Persib ya, DPM sama Tampines juga sama. Babak kedua 5 menit drop juga. So ini menarik dengan pertandingan selanjutnya. Itu aja. Jadi Persib masih banyak yang harus dievaluasi. Pemain yang menonjol di pertandingan kemarin sudah Tanama, kemudian harus tentu ya perform. Pemain yang lain perform. Tidak ada yang bermain buruk, tidak ada. Semua bermain bagus. Itu kenapa ball possession pun sangat mencolok ya. Jadi itu aja evaluasi atau apa ya, reaksi, bukan evaluasi ya, reaksi saya sebagai bobotoh, bukan sebagai pengamat sepak bola. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya bicarakan dari kacamata saya sebagai bobotoh dengan keterbatasan ilmu sepak bola yang saya punya, tentunya sebagai bobotoh yang masih harus belajar banyak tentang sepak bola dalam negeri. Itu aja. This is it. See you tomorrow. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Hatur nuhun yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Galauda pamit. Persib juara, bobotoh bahagia selawasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Good night, viewers.